Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa orang pertama yang dilihat oleh anak kita ketika mereka lahir adalah orang tua? Seringkali kita sebagai orang tua berpendapat bahwa membesarkan mereka cukup dengan memberikan kasih sayang dan juga pendidikan yang cukup tinggi, juga makan makanan yang bergizi. Seringkali kita melupakan bahwa ada satu hal penting, yaitu keteladanan yang akan menjadi dasar iman mereka di saat dewasa mereka kelak. Anak yang dibesarkan dalam kondisi lingkungan orang tua yang suka marah-marah, emosi, stres dalam menyelesaikan masalah, maka mereka pun akan mencontoh cara orang tua mereka untuk menyelesaikan masalah. Beda halnya dengan anak yang dibesarkan dalam kondisi lingkungan di mana orang tua pembawaannya tenang, suka berdoa, melakukan hal yang baik dan positif di masa-masa yang sulit, anak pun akan terbiasa untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang demikian. Kami dari Komisi Sekolah Minggu Diaspora Sejahtera Caring Ministries Kota Malang mengadakan talk show parenting yang bertemakan warisan kekal yang akan diadakan pada hari Sabtu 17 Juni 2023 di Aula CPM Jalan Terusan Kesatrian nomor 1 Malang pada pukul 16 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, dengan pembawa materi adalah Bapak Wakil Gembala Diaspora Sejahtera Erlangga Dharma beserta istri. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk menghadiri dan menambah wawasan kita lebih luas lagi bagaimana cara orang tua menampilkan keteladanan kepada anak-anak kita, terlebih khususnya iman kita kepada Kristus di masa-masa yang sulit ini. Hanya dengan Rp25.000 saja Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan seminar kids, dinner box, juga berbagai macam door prize. Caranya sangat mudah, yaitu dengan mendaftar di Google Form di link berikut ini. Apabila Bapak atau Ibu mengalami kesulitan, bisa menghubungi kami di nomor-nomor di bawah ini. Bapak Ibu terkasih, ada tambahan sesi menarik loh, yaitu Parental Control, teknis memantau, mengawasi, dan mengendalikan pemakaian gadget anak melalui Gadget Parents, yang akan dibagikan oleh Kak Immanuel Dian Pramana. Jadi, buruan daftar ya Bapak Ibu. Sampai jumpa Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus. Jemaat DSCM yang saat ini ada di Gedung Pondok Daud ataupun yang saat ini mengikuti ibadah secara online, mari kami undang semua bangkit berdiri. Kita akan segera mulai ibadah hari ini, kiranya semua dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kejadian 6 ayat 6 dan 7. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Terima kasih Bapa, sungguh hati kami limpah dengan syukur, sebab besar kasih setiamu memimpin menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya Tuhan, dengan pimpinan dan urapan kuasa Roh Kudus, seluruh hamba-hambamu yang ambil bagian tugas pelayanan, kiranya semuanya dapat menyukakan hati Tuhan. Para pemuji, pemain musik, soundman, bahkan terlebih Bapak Gembala yang akan menyampaikan isi hatimu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu akan meneguhkan, menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapak. Akhirnya hamba menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, mari sama-sama katakan
Amin. Dalam anugerah-Mu Tuhan, anak-anak kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Mereka sangat merindukan Engkau Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami, yang akan terus membawa anak-anak kami ini bertumbuh dalam kedewasaan penuh, mengenal Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan generasi penerus ini untuk siap dipakai oleh Tuhan menjadi saksi dan alat Tuhan, menjadi berkat bagi negeri dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, berkati para guru sekolah minggu yang bertugas, oleh kasih dan anugerah-Mu mereka melayani anak-anak kami. Berikan kepada anak kami Tuhan kesehatan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, taruh dalam hatinya rindu akan Tuhan, rindu untuk menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya saat ini sudah mereka terima. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua berkata amin. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sekali lagi dengan hati yang bersyukur. Saat pagi hari, saat pagi menghadap Tuhan, hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Haleluya, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Mari sembah Tuhan. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Sekali lagi bersama-sama ku sembah. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Sebab Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Haleluya, ku serahkan tubuh jiwa roh
sekali lagi ku sembah. Sebab hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak dimuliakan. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kami menyembah, haleluya. Mari bersama-sama angkat suaramu, sembah Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Engkau yang layak disembah. Oh, mari angkat suaramu, sembahlah Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan hadir di pondok Daud. Oh, haleluya. Syukur kami naikkan Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kasih setia-Mu. Oh, sirabaralabaralabaralabaralabaralamu. Mulut kami penuh dengan pujian. Hati kami limpah dengan syukur. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan ada di tempat ini. Oh, sirabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabayase. Kirabaralabaralabaralabaralabaralabar. Tuhan, Engkau dimuliakan. Tuhan, Engkau ditinggikan. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang bersemayam di atas pujian umat-Mu pagi ini Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau Allah Maha. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Muliakanlah Tuhan, tinggikanlah Tuhan. Dia yang layak terima pujian. Tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sembah. Sembah Kau Allah Maha Kudus. Amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Haleluya. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali lagi ku sembah. Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Kau bersemayam di atas pujian umat-Mu. Terimalah pujian kami. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita pada pagi hari ini yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, berikan tepuk tangan yang paling panjang dan paling meriah bagi Dia. Haleluya. Keluarga Tuhan diberkati, amin. Bulan Juni, bulan keluarga, kita percaya keluarga-keluarga di SM Jemaat Surabaya diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Haleluya.
Mari bersama-sama masuk dalam bulan yang baru dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bersukacitalah bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus sudah satukan. Tanpa memandang di antara yang datang dengan keluarga boleh bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan buat kiri kananmu, kau saudaraku, kau saudara. Tidak ada yang dapat tunjuk kiri kananmu, katakan kau saudaraku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yang percaya jemaat Tuhan katakan hari ini. Keluarga-keluarga dipersatukan oleh kasih Tuhan. Amin. Suami istri, orang tua dan anak bergandengan tangan bersama-sama. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau saudariku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, kau saudariku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Yang percaya keluarga diberkati bersama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Haleluya. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, jemaat saja. Kunci semua saling mengasihi. Haleluya. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi ya, ku cinta keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya
surganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum duduk, saya mau lihat keluarga-keluarga yang hadir pada pagi hari ini, boleh angkat tangan? Saudara percaya bahwa bulan keluarga, Tuhan akan memberkati setiap keluarga-keluarga kita, amin? Haleluya, sekali lagi, sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kami sungguh limpah dengan syukur ya Tuhan, kembali Engkau mengingatkan betapa pentingnya keluarga dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat suami, istri dan anak-anak yang Engkau berikan. Dan itu boleh membuat kami semakin mengerti akan rencana dan rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bersama dengan singer jemaat Tuhan, serukan. Aku mengasihi benar Tuhan. Ku renungkan firman-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat saja katakan, aku mengasihi. Pujian ini boleh menjadi doa kami pagi ini Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan dan segenap jiwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Dengan perlahan-lahan mari bersama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi. Sebab Engkau tahu Tuhan, tujuan hidupmu hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku renungkan firman-Mu
sekali lagi sembah Dia. Haleluya, menyenangkan hatiku. Menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkan hatimu. Haleluya. Mari lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Glory, haleluya. Sira barala 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 bu. Kina bayara la bayara la yara la bayasi. Haleluya. Haleluya. Sira baraya raya 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 barala bu. Kami menyembah-Mu. Mari senangkan hati Tuhan. Kami beri yang terbaik pujian dan sembah kami. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Ku. Amin. Hanya itu kerinduanku. Katakan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu. Cuma saja menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Terimalah pujian kami pagi ini Tuhan. Kami beri yang terbaik, hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi-Mu. Haleluya. Hanya itu mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Yes Lord. Hanya itu kerinduanku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Musik bisa lebih lembut, jemaat bisa lebih keras, katakan menyenangkan-Mu dengan sungguh-sungguh. Menyenangkan Tuhan. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Mari ambil saat teduh. Kesempatan saudara berkata-kata kepada Tuhan. Persembahkanlah syukur kepada Dia. Karena kebaikan, perbuatan-perbuatan yang ajaib, buat kasih setianya yang luar biasa. Katakan kepada Dia, aku merindukan Engkau Tuhan. Aku kagum akan Engkau. Aku merindukan dekapan kasih-Mu Tuhan.
memberi kepadaku kembali kekuatan yang baru. Terus berkata-katalah kepada Tuhan. Haleluya. Setelah engkau menyatakan kekagumanmu, kerinduanmu kepada Tuhan, nyatakan permohonanmu saat ini kepada Dia. Karena Dia ada di tengah-tengah kita dan siap memberikan jawaban bagi setiap pergumulan yang sedang engkau alami. Makasih, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber jawaban kami. Sikira bara lama lama sikira baya lama lama Yesus sikira ya la bara lama ya la bara lama ya sikira ya sikira bara lama lama. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, yes Lord. Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ku kagum. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Jemaat saja, ku kagum, haleluya. Ku kagum Akan Engkau. amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan. Sungguh kami kagum akan Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu yang hebat atas kami. Perbuatan-perbuatan yang ajaib yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Yang menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Menjadi umat yang telah Engkau tebus. Menjadi umat yang terus Engkau ajar. Menjadi umat yang terus Engkau tuntun dalam kehidupan ini. Kami siap mendengar Tuhan. Jalan yang harus kami tempuh, petunjuk jalan yang sedang Kau siapkan bagi kami, menuju kepada kesempurnaan hidup, menuju kepada keserupaan-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Engkau juga persiapkan setiap kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Kami siapkan hati kami untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, masing-masing berkata, amin. Boleh sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Sekali lagi, shalom.
Minggu kedua bulan Juni. Bulan Juni adalah bulan keluarga. Bagi gereja Bethel Indonesia ini, khususnya keluarga besar diaspora sejahtera. Yang artinya Tuhan sedang mengajak kita kembali untuk mengerti apa sih yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Sudah ketahui bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu fasilitas hidup bagi manusia yang akan diciptakan, disediakan sempurna. Amin. Setelah itu baru manusia diciptakan. Adam diciptakan, kemudian Hawa diciptakan. Yang artinya proyek pertama yang Tuhan kerjakan setelah menciptakan semua sarana kehidupan bagi umat manusia adalah keluarga. Rupanya banyak yang belum berkeluarga, jadi belum mengerti. Saya ulang baca, saya ulang katakan. Setelah Tuhan mempersiapkan semua sarana kehidupan umat manusia, maka proyek setelah penciptaan itu selesai, yang diciptakan adalah keluarga. Mari berikan tepuk tangan. Saudara harus menangkap hal ini menjadi sesuatu yang penting. Itulah rencana dan kehendak Tuhan. Sampai satu saat dia berkata kepada mereka, kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah kamu, kuasailah bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, kita tahu kisah itu dalam kitab Kejadian, saudara bisa membaca kembali. Tapi saya ingin ingatkan kepada saudara, bahwa keluarga itulah proyek utama Tuhan. Bukan yang lain. Proyek utama Tuhan adalah keluarga. Suami, istri, anak-anak, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan. Jadi kita harus kembali pada pengertian ini supaya kita tidak terjebak kepada apa yang sedang terjadi, yang sedang ditawarkan oleh dunia hari-hari ini. Sehingga saya atau firman Tuhan atau Tuhan sendiri mengajak melalui firman-Nya, kita harus kembali pada maksud dan tujuan utama Tuhan dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Bahwa keluargalah yang menjadi proyek utama, yang menjadi handalan Tuhan, kebanggaan Tuhan. Karena melalui keluarga demi keluarga itu Tuhan dapat meneruskan apa yang Tuhan rencanakan. Yang segala sesuatunya akhirnya dipercayakan kepada keluarga itu. Amin. Yang bukan saja kekayaan untuk sejahteranya kehidupan manusia, tetapi juga kuasa diberikan kepada keluarga-keluarga atau kepada manusia ciptaannya ini. Maka saudaraku, seringkas apa yang menjadi tujuan Tuhan ketika Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir? Ya, itu kalau diringkas itu langsung bangsa, keluarga itu sudah jadi bangsa Israel yang disebut akhirnya bangsa pilihan. Apa yang Tuhan rencanakan untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, berjalan menyeberangi Laut Teberau, menjalani kehidupan 40 tahun di padang gurun untuk masuk di tanah perjanjian. Firman Tuhan jelas kepada Abraham mengatakan, tinggalkan negerimu, tinggalkan rumah bapakmu, pergi ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi masyhur. Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau berkat bagi bangsa-bangsa. Mari berikan tepuk tangan. Saya ingin mengajak saudara semuanya kembali kepada rencana Allah. Agar saudara pada hari-hari ini tidak terseret dengan keinginan duniawi. Kembali ingat apa yang jadi rancangan dan kehendak Tuhan. Dan ketika mereka sudah dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, kemudian pada ujungnya dipimpin oleh Joshua masuk ke negeri perjanjian. Diingatkan baik-baik. Bahkan yang namanya Musa mengingatkan, saudara bisa membaca itu dalam kitab Ulangan, luar biasa. Ya, dikatakan supaya kamu hidup benar, supaya kamu hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki.
di negeri yang akan kamu duduki nanti. Tapi saudara semuanya tahu toh bagaimana kisah Israel di negeri perjanjian? Tetapi saya akan mengarah kepada apa yang dikatakan oleh Joshua tentang hal ini. Supaya semua bangsa itu kembali pada rancangan Allah. Karena dipimpin ke satu negeri perjanjian yang limpah susu dan madunya. Berarti hidup yang sejahtera. Biasanya hidup sejahtera itu lalu kita ini lali lupa pada tujuan Allah. Amin. Lali lupa. Sehingga mari kita baca dalam Yosua 24 mulai ayat 11 sampai dengan ayat ke-24. Kali ini saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Saya membaca pada ayat 11 ganjil, saudara serentak membaca ayat ke-12 dan seterusnya. Firman Tuhan, setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Jeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Jeriko. Orang Amori, orang Feris, orang Janaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan di dalam tanganmu. 12, 1, 2, 3. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. 14. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. 16. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda ajaib yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. 18. Tetapi Joshua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. 20. Tetapi bangsa itu berkata kepada Joshua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. 23. Oh, 20. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. 24 bersama. Lalu jawab bangsa itu kepada Joshua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana saya katakan dalam pendahuluan,
Tuhan punya rencana atas kita. Tuhan punya rencananya atas keluarga. Ingat, sampai pada kalimat titik ini aja ini sebenarnya sudah ada semacam peringatan keras kepada kita. Apakah sungguh saya, keluarga, hidup dalam rencana Tuhan? Hidup dalam kehendak Tuhan? Hidup untuk tujuan Tuhan? Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Tema khotbah saya pakai saat ini adalah pilihan kita menentukan identitas dan tanggung jawab kita. Yosua pemimpin penerus Musa. Tetapi Yosua tidak keluar dari pakem yang Tuhan rencanakan ataupun yang Musa sudah ajarkan kepada Yosua. Sehingga di pasal 24, pasal terakhir dari kitab Yosua ini mengingatkan, menyadarkan bahwa bangsa Israel itu sudah masuk ke negeri perjanjian. Tanah sudah dibagi 12 suku. Di mana tanah perjanjian adalah tanah yang limpah susu dan madunya. Dipastikan kehidupan mereka, bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, hidup dalam sejahtera. Amin. Tapi dengan peringatan, penyampaian, pernyataan dari Yosua, bangsa Israel itu kembali diingatkan tentang rencana Allah, kehendak Allah, supaya tidak ada seorang pun kedapatan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri setelah menikmati hidup di tanah perjanjian. Di bagian ini pun kita seringkali tertegur ya. Iya, sejak aku dulu pada waktu aku belum buat kerjaan, belum ada bisnis. Waduh, tiap kali aku berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan baik, memberi aku pekerjaan, memberi aku bisnis. Iya, sekarang sudah berlangsung 15 tahun. Contoh. Aku kok tidak segiat dulu ya. Aku tidak sungguh-sungguh seperti dulu ya. Mulai lali lupa. Sudah kadang enak, saudaraku. Semua keturutan. Keinginan kita keturutan. Ingat, manusia hidup dalam habitnya. Apalagi kita ini hidup sebagai habit daripada manusia yang berdosa. Sehingga peperangan itu terjadi bukan di luar kehidupan kita. Peperangan itu terjadi di dalam kita. Antara kepentingan Tuhan dan kepentingan pribadi. Antara kehendak Tuhan dan kehendak sendiri. Antara rencana Tuhan dan hawa nafsu manusia. Itu peperangan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan ternyata seperti yang saya sampaikan di pendahuluan tadi, bahwa Tuhan itu menciptakan proyek pertama Tuhan setelah penciptaan sarana kehidupan adalah keluarga. Itu yang harus kita ingat. Jadi kalau saudara saat ini sudah memiliki keluarga, laki sudah punya perempuan, perempuan sudah punya laki, artinya suami istri, eling-eling. Saya tidak peduli sudah berapa lama, mungkin hanya berapa bulan, berapa tahun, ataupun sudah kita ini nenek-nenek ya. Firman Tuhan itu tidak ada zamannya, berlaku dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Intinya karena Tuhan mengasihi saudara dan saya, selama firman Tuhan diberitakan, selama itu pula ada pengampunan. Selama itu pula Tuhan menerima pertobatan. Selama itu pula kesempatan kita untuk bertobat dan berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan sekali lagi yang pertama bahwa hidup kita adalah hidup dalam keluarga, dalam rencana Tuhan. Jangan sampai ada rencana lain. Dalam hal ini saya melintasi batas, melintasi suku, melintasi agama apapun, melintasi bangsa apapun. Karena semua itu ciptaan Tuhan. Mereka semua tidak hanya dikhususkan hanya kepada Israel saja. Dulu Israel saja perjanjian lama sebagai contoh.
Tapi setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tidak hanya Israel yang disebut bangsa pilihan. Saudara semua yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, saudara semua adalah bangsa pilihan Allah. Untuk hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Maka yang perlu apa sebenarnya? Pastikan, saudaraku, sebagaimana yang dikatakan oleh Yosua. Sebagaimana Yosua bersama dengan keluarganya memantapkan untuk hidup dalam rencana dan tujuan Allah. Wah, terlambat ini saya sih, sekarang sudah pensiun. Sudah kakek ninen, sudah punya cucu. Kok baru sekarang dimengerti? Sekali lagi, firman Tuhan itu selama-lamanya berlaku. Tidak ada batasan waktu, tidak ada ruang dan masa. Kalau firman Tuhan kita dengar, itu artinya Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengendaki saudara benar di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka untuk itu saudaraku persiapkan sebagaimana Tuhan kehendaki. Sebagaimana Yosua mempersiapkan keluarga-keluarga dalam bangsa Israel itu untuk supaya mereka hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Artinya mereka tinggal di negeri perjanjian itu bukan untuk mereka foya-foya. Bukan hidup pasapora. Tetapi hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang mengerti sekali lagi tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi sudah perhatikan di situ mempersiapkan keluarga Israel, keluarga bangsa Israel untuk menjadi berkat. Sehingga jangan ditunda kalau kau pandang baik atau kau pandang tidak baik. Beribadah kepada Tuhan. Hari ini putuskan. Amin. Hari ini bukan nanti. Bukan besok. Now. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan. Dan untuk itu saudaraku, apa modal yang harus memperlengkapi bangsa atau keluarga itu? Modal utama yang diberikan adalah sebagaimana pada ayat 14 tadi. Hidup keluarga itu dalam rencana Tuhan harus hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah dapat peringatan. Umat manusia abad ini sudah mendapat peringatan melalui COVID-19. Diuji benar orang per orang oleh Tuhan. Apakah selama COVID atau apalagi pasca COVID, kita masih kedapatan hidup takut akan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan. Atau mungkin saudara masih belum dapat kerjaan dan sudah dapat kerjaan. Saudara orang yang hidup pas-pasan ekonominya tapi sekarang sudah berlimpah ruah dengan harta kekayaan. Pertanyaannya adalah, adakah saudara tetap hidup dalam takut akan Tuhan? Jawaban nanti dalam hatimu sendiri. So, kalau saudara jawab sekarang, saya mesti masing-masing nunggu. Saudara bagaimana? Saudara? Nanti habis waktunya. Saya tak menyelesaikan khotbah saya dulu. Tapi pertanyaan ini penting. Jangan saya berbalik itu hal yang utama. Bahkan Amsal itu memberikan catatan. Hikmat yang pertama yang dibutuhkan oleh umat manusia adalah takut akan Tuhan. Boleh dong. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi di ayat 14 kalau mungkin masih sempat bisa ditayangkan mengulang kembali ayat 14 dari bacaan kita tadi. Yaitu lalu jawab 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Artinya tidak berhenti hanya, kamu takut akan Tuhan? Iya, aku takut sama Tuhan. Tapi ibadah apa enggak? Nah ini masalahnya. Artinya kalau saudara mengatakan aku takut sama Tuhan tapi tidak beribadah, itu namanya tidak takut sama Tuhan. Saya ulang.
Karena saya tadi nyinggung COVID. Karena banyak orang jemaat masih takut dengan COVID. Ya, tapi COVID yang ada di gereja. Tapi tidak takut dengan COVID yang ada di mall. Tidak takut dengan COVID yang ada di pantai-pantai tempat hiburan yang ada itu. Tapi hanya takut COVID yang ada di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi terjemahannya. Sebagai konsekuensi logisnya. Kalau sudah menyatakan takut akan Tuhan. Maka dikatakan beribadahlah kepadanya. Apakah sudah cukup? Enggak cukup ibadah Pak, saya sudah ibadah Pak. Kalau enggak percaya tanya sama Pak Narti atau tanya sama Pak Adam atau Pak Suwito atau siapa. Saya setiap minggu datang Pak. Saya di absen terus ibadah. Pertanyaan berikutnya, apakah ibadahmu kau lakukan dengan tulus, ikhlas? Dan engkau lakukan itu semuanya dengan setia. Ini harus terus dipertanyakan. Mungkin saudara mampu mencatat Pak A, Pak B, pendeta A, pendeta B, khotbah pada minggu pertama ini, khotbah minggu kedua ini, tahu semuanya. Artinya tulus ikhlas itu menerima firman. Melakukan firman. Ya, karena kita memang datang meminta petunjuk atas jalan yang harus kita tempuh. Jangan diperdebatkan lagi firman. Apalagi dipertanyakan. Itu adalah firman yang memberikan pada saya dan saudara petunjuk atas jalan yang harus kita tempuh. Kalau semua itu sudah kita jalani, kita sudah oke untuk soal ibadah. Tapi ternyata belum juga. Kalau memang kita beribadah, itu beribadah kepada Tuhan yang Esa. Dalam hal ini yang saya singkat adalah dalam Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang artinya saudara sudah menjauhkan dari Allah yang lain. Dari tradisi, budaya dan sebagainya. Bahkan Allah yang paling banyak menjadi berhala. Bukan di luar sana, di dalam sini. Banyak berhala ternyata. Itu mesti dibuang. Segala sesuatu yang mengikat, mengalahkan daya tarik saudara dengan Tuhan. Kalah, ibadah saja kalah. Maaf Pak, saya ada arisan. Maaf Pak, saya ada keluarga jemput Pak. Bisa jadi saksi ya. Saya tidak bermegah. Saya berani nyampaikan ini karena saya melakukan. Ketika anak-anak masih kecil-kecil, tanya ibunya. Saya agak keras. Boleh malam minggu pergi. Tapi jam 8 sudah harus kembali di rumah. Jam 9 harus tidur. Karena apa? Besok ke gereja. Sekarang masih kita banyak kedapatan. Aduh, kayak bangun mau gereja. Saya agak pusing. Oh ya sudah, kamu istirahat saja. Oh ya, tadi malam kamu pulangnya malam ya. Enggak apa-apa, wis tidur aja. Berhala-berhala itu adalah sesuatu yang mengalahkan daya tarik Tuhan. Mungkin hobimu lebih, keinginanmu lebih, kepentinganmu lebih daripada Tuhan. Itu berhala. Besok hari Jumat saya akan melanjutkan pastor teaching. Topik yang sedang saya bagikan materi terakhir adalah saudara dan saya, intinya adalah bagaimana saudara dan saya ini bisa membunuh, membuang segala sesuatu yang membuat hobimu tetap bertumbuh. Karena itu apa? Kalau engkau biarkan kekuatanmu hilang, imanmu hilang, itu hanya peninggalan saja, kayak candi-candi peninggalan. Tidak ada nilainya di mata Tuhan. Ikuti ya. Karena saya sungguh sangat merindukan. Ini akhir zaman, kita harus jadi murid Tuhan yang benar, bertumbuh ke arah yang benar. Kedapatan kapanpun kita dipanggil, saudara dan saya kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan, lanjut.
pilihan Yosua memberikan contoh kepada bangsanya untuk hidup dalam rencana atau kehendak Tuhan. Sehingga dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya tekankan sekali lagi, bukan saja saudara pribadi sendiri, tetapi aku dan seisi rumah tanggaku beribadah kepada Tuhan. Bagaimana keluarga saudara saat ini? Hendaknya ayat ini dibaca ulang-ulang. Dan saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan, dan rumah tangga ini, di bawah atap rumahku ini Tuhan, yang masih percaya itu hanya aku Tuhan. Ingat kisah 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus, maka kamu dan seisi rumah tanggamu selamat. Itu bukan berarti kalau seorang diri itu sudah percaya Yesus, maka saya selamat, semua anggota keluarga selamat. Tapi Tuhan memberikan target. Ya, saudara yang dikasihi sama Kristus, Yesus Tuhan. Ada rencana yang besar. Yang Tuhan sedang mau kerjakan, mau Tuhan percayakan kepada keluarga-keluarga umat pilihan Allah. Jadi dengan jelas di situ dikatakan bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, bahkan kalau mungkin ada orang asing pun di rumahmu, kita harus punya kerinduan untuk mereka semua lututnya bertelut, lidahnya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Artinya dengan demikian saudara, sampai kapanpun dimanapun saudara berada, setiap hari pun yang kau jalani, engkau sadar mengerti tentang tugasmu. Beberapa saat yang lalu saya sudah sampaikan, kita hari-hari ini harus mengerti siapakah aku di hadapan Tuhan. Siapakah aku di hadapan manusia. Menyadarkan tanggung jawab. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Artinya kita harus hidup menjadi saksi, menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka. Jangan mereka yang tidak percaya kau jadikan contoh. Sebab firman-Nya jelas mengatakan kamu adalah garam dunia. Memberikan pengaruh kepada dunia, bukan sebaliknya. Amin. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini harus menjadi perhatian kita. Karena apa? Ada rencana besar melalui keluarga demi keluarga. Keluarga ini adalah merupakan satu unit terkecil bagi gereja, unit terkecil bagi bangsa ini. Saya dan dengan bersama saudara pasti setuju, kalau keluarga, masing-masing keluarga ini sehat, gereja pasti sehat. Kalau keluarga ini sehat, pasti bangsa ini sehat. Tidak ada korupsi. Tidak ada hidup yang hidup hanya kepentingan sendiri. Apalagi orang korupsi itu saudaraku, hukumannya paling berat. Kenapa? Termasuk dari kategori keserakahan. Karena orang korupsi itu kebanyakan 99,9 orang kaya. Korupsi bukan hanya duit ya, tapi ujungnya adalah kepentingan pribadi. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka saya katakan karena itu merupakan sel terkecil dalam gereja maupun dalam bangsa. Perhatikan catatan saya keempat. Kehidupan gereja ini adalah miniatur dari gereja dan bangsa ini. Itu yang saya maksud, itu yang Tuhan maksud ketika dalam setahun, dalam tahun ini di mana saya menyampaikan kalau tidak salah 12 pernyataan profetik dari Tuhan. Antara lain seperti contoh tadi, siapakah aku di hadapan Tuhan, siapakah aku di hadapan manusia. Renungkan baik-baik. Kedua, saya pernah nyampaikan, ini saatnya kita harus jalani hidup selaras dengan doa kita. Amin. Ya, kita berdoa selamatkanlah Indonesia, selamatkan. Tidak salah itu. Memang kita harus doakan.
Tapi ternyata kita tidak peduli dengan seisi rumah tangga kita. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, keluarga itulah sel terkecil, unit terkecil bagi gereja, bagi bangsa. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita baca ulang kembali ya, dibaca ulang ya. 16, mungkin beberapa ayat tidak sampai 24 saya, beberapa ayat dari 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah dari kami bukan dari saya. Artinya keluarga. Meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah yang lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Dan telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ingatkan keluarga, kalau mungkin dalam keluarga ini ada yang ngomel. Ojo ngomel nak, ojo ngomel duk. Ojo ngomel. Tuhan sudah menyertai kita sejauh ini loh. Masalah memang tetap ada. Tapi jangan sampai engkau mengeluh. Tuhan itu terlalu baik. Keluarkan itu semuanya. Nasihat-nasihat, teguran ataupun apapun. Untuk seisi rumah tanggamu, lakukan itu. Jangan kau berdiam diri. Jangan saudara tidak melakukan sesuatu itu. Jangan sampai saudara kedapatan seperti Imam Eli yang tidak pernah menegur anak-anaknya. Ketika anak-anaknya berbuat dosa, maka imam itu hanya mengatakan, kita baca ya, dalam 1 Samuel. Saudara yang dikasihi Om Kristus Yesus Tuhan, sehingga ketika anak-anaknya itu ada korban bakaran dan sebagainya, ngambil diacak-acak ada karuan yang persembahan korban bakaran dari waduh, enggak cuma itu dosanya anak-anak, tapi mereka tidur dengan perempuan-perempuan di bait Allah. Dan Imam Eli diem saja, enggak negur. Mungkin itu anaknya jadi ilah. Karena mungkin anak kita ini pinter sekali, selalu juara di kelas. Sehingga ketika berbuat salah, berbuat dosa, dibiarkan. Seperti contoh tadi, ya sudahlah kemarin kamu belajar ya, tentir sampai malam ya. Enggak apa-apa wes, nanti lain kali saja ke gereja. Ditolerir, kompromi. Hati-hati saudaraku. Ini Eli telah sangat tua apabila dia dengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani depan pintu kemah pertemuan. 23, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal begitu sehingga ku dengar dari segenap bangsa tentang perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Ditanyakan, mengapa kamu lakukan itu? Tidak ditegur. Kesalahan orang tua. Mengapa sampai pada anak-anak? Karena orang tua tidak tegur anak-anaknya. Tuhan tuntut kita hari ini hidup sebagai orang benar. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat orang benar itu ditinggalkan. Bahkan anak-anaknya pun bukan sekedar diberkati oleh Tuhan. Anak-anaknya pun menjadi berkat. Tolong tayangkan sekarang Mazmur 37 ayat ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. 26. Tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Itu inti kehidupan umat pilihan. Menjadi berkat itu inti kehidupan. Amin. Jadi doa saudara bukan lagi untuk dirimu hari ini. Ibadahmu bukan saja untuk hidupmu sendiri hari ini. Perbuatan baikmu bukan saja untuk hidupmu hari ini. Tapi untuk anak cucumu. Kalau engkau mengasihi keturunanmu, anak cucumu, supaya diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat, hiduplah hari ini sebagai orang benar.
Contoh lain saya berikan contoh Ayub. Kurang saleh seperti apa Ayub? Dia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Wow, komplit. Cuma kurang satu ini. Ya, 4 sehat, 5 sempurna. Lali, susuni lali. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ayub 1 ayat 1 Mas. Oh sudah. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Coba kita cari, kita akan tahu letak kesalahannya di mana. 2. Yang mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 10. Seperti keluarga saya, 10. Yang memiliki 7 ekor kambing domba, 3 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, kaya raya ya. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. 6. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka, tapi tidak ditegur. Ojo pesta merulu, doa, kira-kira gitu ya. Tidak. Barangkali anak-anak sudah berbuat dosa, didoa, dikuduskan lagi. Tidak pernah ditegur. Sehingga Ayub yang hidupnya memenuhi 4 kriteria tadi itu terpenuhi. Dia harus mengalami proses yang begitu berat. Hanya untuk menyatakan kepada saya dan saudara hari ini. Tidak jamin. Kenapa? Tuhan dalam proyek utamanya adalah keluarga. Halo? Bukan salehmu, bukan jujurmu, bukan takut akan Tuhanmu. Bukan engkau menjauhi kejahatan. Tapi yang Tuhan perhatikan bagaimana keluargamu. Mari berikan tepuk tangan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Untuk itu kembali pada catatan Mas. Yang kelima. Untuk mewujudkan kehidupan dalam rencana Tuhan diperlukan proses kehidupan. Apa? Ketika Yosua dan bangsa itu masuk menyeberangi sungai Yordan, Yosua berkata, siap-siaplah hadapi peperangan dengan orang Kanaan, Yebus, Amori dan seluruhnya. Tetapi ada kata, coba tayangkan ayatnya yang ke-11, tapi semua bangsa itu aku serahkan kepadamu. Mungkin kalau saya ada di situ, Tuhan, lah kalau ternyata bangsa-bangsa itu sudah kau serahkan kepadaku, lah apa aku tukang perang? Ya, kan logikanya begitu. Semua Tuhan hendaki saudara harus alami proses. Tapi dalam proses Tuhan beri jaminan. Kemenangan sudah dia jamin. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Jericho, berperanglah melawan kamu, warga-warga kota Jericho, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus. Tetapi perhatikan, tetapi mereka itu kuserahkan dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuan mendahului kamu dan binatang-binatang ini akan menghalau mereka di depanmu. Dari depanmu seperti kedua raja orang Amori. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Amin. Artinya Tuhan yang berperang menggantikan kita. Proses itu perlu. Ojo melayu. Pak, kok tumben Pak belum pulang Pak? Iya, dapat telepon dari tetangga. Katanya di rumah ada 2 orang debt collector. Ya saya tinggal sini aja dulu. Mereka pulang baru saya pulang. Hadapi. Bagaimana engkau akan berkata bahwa Tuhan itu ajaib. Bahwa Tuhan itu pembuat mukjizat.
Itu semuanya terjadi apabila engkau mengikuti proses kehidupan. Tidak enak, tetap jalani. Yesus sendiri ketika itu juga gampang, saudara. Anak manusia sebentar akan kembali ke Yerusalem untuk ditangkap, untuk dianiaya, untuk dihukum mati. Sampai-sampai yang namanya Simon mengatakan, hal itu tidak akan terjadi kepadamu Tuhan. Ditegur begitu sama Yesus. Enyahlah iblis. Kamu tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Tapi memikirkan apa yang kamu pikirkan sendiri. Proses itu penting. Amin. Saudara yang dikasih dalam Kristus, Yesus Tuhan. Sehingga dalam catatan saya menyuguhkan pada saudara pentingnya proses ini. Ya, yaitu pemberian. Kita suka terima pemberian. Pemberian dari siapapun, dari siapa. Saudara saya terima, semua saya terima. So, bagus. Tapi Tuhan lebih menghargai ketika saya dan saudara hidup. Bukan karena diberkati, tapi hidup sebagai teladan. Amin. Yang berikutnya saudaraku, hidup ini memang realita. Realita yang susah. Harus hadapi proses dan seterusnya. Tapi Tuhan kehendaki di seberang realita ada iman. Tuhan menghendaki saya dan saudara tidak hidup oleh karena realita. Tapi hadapi realita, hiduplah oleh iman. Berikan tepuk tangan. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, pemberian Tuhan, proses saya tadi salah ya. Pemberian kita terima, tapi proses itu lebih penting di mata Tuhan. Ya, kalau teladan bagus atau mujizat bagus, tapi teladan itu lebih berkenan di hadapan Tuhan. Saya dan saudara jangan alergi, jangan sungkan untuk minta mujizat Tuhan. Tidak masalah. Tapi jangan harap-harap terus jadi orang Kristen, kejar mujizat terus yang dikejar. Kejarlah keteladanan. Mari berikan sekali lagi tepuk tangan. Maka untuk itulah apa yang dikatakan oleh Joshua kepada bangsa itu sebenarnya adalah mengingatkan tentang identitasnya sebagai bangsa pilihan. Jangan sampai kita cuma bangga disebutkan bangsa pilihan, jangan bangga kalau saudara disebut orang Kristen, jangan bangga kalau saudara disebut sebagai hamba Tuhan, pendeta, diaken, diakones, apapun juga, jangan bangga. Tapi saudara akan tunjukkan apa yang disematkan kepada saudara, yaitu tanggung jawab. Lakukan apa yang seharusnya engkau lakukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menjadi identitas itulah bangsa pilihan atau mungkin hamba Tuhan dan sebagainya, silakanlah sebutannya apa. Tapi tanggung jawab itu adalah apa? Saya ini ada, Tuhan mau supaya saya jadi berkat. Semakin tinggi kepercayaan kepada saudara, semakin banyak pilihan atau sematan pilihan yang disebutkan Tuhan kepada saudara, semakin banyak tanggung jawabmu. Ingat masih konsep 5, 2, 1. Tuhan menantikan tanggung jawab. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya agak kelupaan yang harus saya baca di poin yang kelima ini tadi ada pembacaan di situ. Oh, ada catatan. Oh, di catatan saya mungkin tidak saya sampaikan ke sana. Ya. Yang artinya, oh ini sudah saya sampaikan di poin berikutnya. Dibutuhkan identitas dan tanggung jawab bangsa Israel. Bangsa Israel. Ya, bangsa Israel, bangsa pilihan. Untuk dituntun dalam perjalanan, untuk masuk ke negeri perjanjian. Untuk menggenapi rencana Allah. Kita miskin diperkaya, bukan berhenti. Ya, tapi Tuhan kehendaki diperkaya, diberikan jawatan, diberikan profesi apapun. Dengan ketetapan menjadi berkat. Ini catatan yang tambahan saya. Tadi ada 3 ya. Tambahannya adalah karunia dan kesetiaan.
Saya terima karunia, bagus. Oh, orang itu banyak karunia Roh Kudus, bagus. Pendeta itu banyak karunia Roh Kudus, bagus, hebat, bagus. Tapi lebih dari itu Tuhan menghendaki saudara kedapatan setia. Jangan kau mengandalkan akan karunia Roh Kudus, karunia berbahasa roh, karunia hikmat, karunia memberi, karunia apapun. Wah, rasanya bangga berjalan, wah bangga. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya adalah kesetiaan. Yang setuju katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kalau tidak salah ada catatan 5, yang satu lagi mungkin di poin yang ke-7 ini. Diperlukan ikatan perjanjian keluarga kita dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan pada ayat yang ke-15 tadi. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Meneguhkan kembali, memantapkan kembali ikatan perjanjian itu. Sehingga saudara layak disebut sebagai umat perjanjian. Jangan kita hanya ngerti apa itu kata-kata perjanjian, tapi kita tidak mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena ikatan perjanjian itu akan menjadikan saudara memiliki karakter baru. Karakter sebagai warga kerajaan Allah. Menjadikan karakter daripada bangsa ini. Karena saudara dan saya siap menjadi berkat bagi bangsa. Yang utama adalah karakternya apa? Hidupnya takut akan Tuhan. Diperlukan ikatan perjanjian keluarga kita dengan keluarga dengan Tuhan sebagai karakter bangsa. Kita mengenali pentingnya karisma, nih satu lagi. Karisma bagus, karisma. Ya, di Indonesia ini ada, termasuk bahkan gereja Bethel Indonesia disebut juga gereja karismatik. Bagus, tidak masalah. Yang artinya manifestasi roh Allah, manifestasi kerja Tuhan itu nyata dalam kehidupan gerejanya. Bagus. Ya, tidak masalah. Ngusir setan, tidak masalah. Tumpang tangan atas orang sakit, tidak masalah. Lakukan semuanya. Memberkati, mau membangun ini, mau memberkati, pengurapan ini, tidak apa-apa. Lakukan. Karena kita disebutkan orang yang memiliki karisma. Menyatakan kuasa Allah melalui kehidupan kita. Itu firman Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Karena Tuhan tunggu yang terakhir, karakter. Apa hebatnya karisma? Tapi kalau saudara tidak memiliki karakter yang baru. Amin. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Demikian 2 dari 5 perkara tadi yang saya sudah sebagikan pada saudara untuk kita miliki dan kita kerjakan dalam keluarga kita. Ada 2 yang terpenting di situ adalah karisma, karakter, dan karunia kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Mungkin ada yang tanya, apa Pak berkat saya Pak? Saya ini punya masalah Pak. Perusahaan saya sedang begini Pak, keluarga saya sedang begini Pak, pekerjaan saya sedang begini Pak. Kalau pagi hari saudara dengar firman Tuhan ini, dan saudara melakukannya, Tuhan akan bekerja memulihkan keadaanmu. Oh ya, saya sadar aku selama ini dan keluargaku hanya mencari kepentinganku dewek. Bertobat. Ya, mari kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan naikkan satu pujian dan saya akan berdoa buat saudara. Kita sungguh mengalami pembaruan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama-sama katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama
bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat saja katakan bersama keluargaku. Bersama kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Musik dengan lembut terus mengiringi. Kami dengar firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Engkau mengingatkan kembali bahwa proyek utama dalam tangan kuasa-Mu adalah Engkau membangun keluarga Tuhan. Untuk memenuhi muka bumi ini dengan kemuliaan-Mu. Untuk memberikan kuasa dan otoritas kepada keluarga demi keluarga. Setiap orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Kami dengar semuanya Tuhan. Dan sementara ini Engkau mengetahui Tuhan situasi dan kondisi keadaan kami. Baik pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, ekonomi kami saat ini. Engkau mengetahui bahwa kami sedang dalam pergumulan yang berat. Dan firman-Mu pada pagi hari mengingatkan kami. Agar kami sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kami hidup sebagai orang benar. Saudara mungkin sudah punya masalah dengan anak-anak. Dan siapapun anggota keluargamu di rumah. Bahkan pekerjaan, usaha, apapun yang sedang kau hadapi. Sebenarnya firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Harus menyadarkan kita sekalian. Apa yang harus kita lakukan saat ini. Pergumulan boleh terjadi, tangkap itu sebagai proses kehidupan. Tapi jangan hanya mengejar pemulihannya. Kejarlah pengertian, pengenalan akan Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu hari ini? Dalam keluargamu hari ini. Kalau ternyata hanya sekedar untuk mengejar ambisi, hanya mengejar karier, hanya untuk kenyamanan hidup dan lain sebagainya. Batalkan semuanya itu. Hari-hari Tuhan sedang berbicara kepada kita sekalian, kepada keluarga-keluarga Kristen. Supaya gereja Tuhan kembali pada tempatnya, supaya gereja Tuhan kembali pada tempatnya, supaya keluarga-keluarga juga kembali pada tempatnya agar berfungsi sebagaimana mestinya. Kita merindukan Surabaya dilawat dengan kemuliaan Tuhan. Kita rindu Indonesia dilawat oleh Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan keluarga kita hari ini? Mari berkata-katalah pada Tuhan. Berkata-kata. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan berdiam diri, jangan tidak berkata-kata. Kesempatan kita berkata. Kalau kita menyadari keadaan kita, bahwa kita sudah keluar dari rencana Allah. Baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga, berkatalah pada Tuhan.
Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Karena ternyata kami sudah menyimpang dari rencana dan kehendak-Mu. Haleluya. Mantapkan langkahmu ke depan untuk hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dalam segala sesuatu nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam segala sesuatu, dalam segala keberadaan, siapapun saudara, hiduplah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah rencana dan kehendak Tuhan, tujuan yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi dan kehidupan kita hari ini. Tuhan, terima kasih. Berbicaralah lebih jauh melalui Roh Kudus. Buat setiap kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami hanya tidak terjebak kepada rutinitas ibadah. Karena kami melakukan ibadah kami mau jalani dengan tulus ikhlas. Untuk alami pembaruan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau saat ini menaikkan doa syafaat kami. Jemaat dipersilakan dulu, kita akan naikkan doa syafaat. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan, yang sungguh nyata kehadiran-Mu dan kami rasakan. Lewat kebenaran firman Tuhan, Engkau telah menaruh perkataan-perkataan surgawi, perkataan-perkataan yang sungguh luar biasa bagi kami, meneguhkan dan menguatkan dan membangun iman kami, di mana kami sudah dibekali dengan kebenaran firman. Ada 7 hal yang harus menjadi perhatian kami sebagai keluarga yang dipanggil, dipilih, ditetapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami sebagai umat yang Engkau telah panggil dan ditetapkan juga untuk menerima anugerah pengampunan Tuhan. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur hari ini Tuhan. Melalui hamba-Mu Bapak Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Sudi Dharma. Kami yakin dan kami percaya firman yang diberitakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti bermanfaat, berguna, dan memiliki tujuan yang indah, yang mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Dan kami percaya firman ini akan terus-menerus berproses dalam kehidupan kami. Tidak akan pernah berhenti firman-Mu berbicara kepada kami lewat pertolongan oleh Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, sebagai hamba yang telah dipanggil, ditetapkan Tuhan dengan kesetiaan hamba-Mu, menjadi teladan bagi kami hamba-Mu Tuhan, menjadi teladan bagi kami, bagi umat yang dipercayakan untuk digembalakan. Kami berdoa bersehati bersama seluruh hamba Tuhan, umat Tuhan, untuk kesehatan bagi hamba-Mu. Dikaruniakan ya Tuhan dari hari ke hari Tuhan, kekuatan yang baru demi kekuatan yang baru oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Hikmat surgawi ada bagi hamba-Mu. Pengurapan tidak akan pernah berkesudahan. Lewat kebenaran firman yang diuraikan, disampaikan. Lewat pelayanan hamba-Mu. Terlebih khusus Tuhanlah yang mengaruniakan kemampuan demi kemampuan, kuasa dan otoritas yang datang dari surga dalam pelayanan penggembalaan ya Tuhan. Baik yang ada di Surabaya umat Tuhan, maupun yang ada di Malang DCM, dan seluruh DCM yang ada di kota-kota di tempat pelayanan masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga, ibu yang setia yang mendampingi, setia mendukung dalam doa. Kami juga berdoa untuk Bapak Erlangga Tuhan sebagai wakil gembala bersama keluarga, juga istri dan anak-anak semua. Kami bersyukur Tuhan, kedua hamba-Mu bersama keluarga besar semua yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadikan kami umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan semakin diproses untuk memiliki kesetiaan sebagai contoh dan teladan yang diwariskan bagi kami.
Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang setia mendukung pelayanan pekerjaan dalam pelayanan penggemalaan. Para penatua, para diaken, diakonis, pejabat-pejabat gereja, seluruh staf gembala. Khusus hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di altar yang kudus, worship leader singer, dan juga para volunteer Tuhan yang mengatur multimedia dan sound system. Tuhan, kami percaya apa yang kami kerjakan bersama seluruh fasilitas yang telah tersedia bagi kami, semuanya adalah karena anugerah kasih karunia Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan bagi umat dan jemaat Tuhan yang setia datang beribadah secara regawi, yang setia ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, jika ada di antara umat dan jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan lemah, kami percaya kekuatan yang baru oleh kebenaran firman. Dalam keadaan sakit, firman-Mu sudah menyembuhkan. Di dalam keadaan mengalami beban dan pergumulan, Tuhan sudah mengaruniakan kelegaan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal, kota Surabaya. Tuhan, menjadikan kami keluarga-keluarga Kristen yang ada di kota Surabaya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Demikian juga untuk kota kami Surabaya, baik pemerintah kota, wali kota dan wakil, seluruh jajaran, seluruh masyarakat kota Surabaya juga akan menerima anugerah akan takut akan Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di surga, kesejahteraan, kedamaian dan ketentraman, keamanan Tuhan mengaruniakan bagi kota kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan yang Tuhan tetapkan, baik pemerintah pusat mulai dari Presiden Pak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai wakil presiden, serta seluruh para menteri yang mendukungnya Tuhan sebagai wakil-wakil untuk mengerjakan pekerjaan bagi setiap apapun yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi para menteri, kami berdoa supaya dapat bersinergi dengan baik di dalam menjalankan tugas mereka dengan takut akan Tuhan bersama seluruh pejabat-pejabat yang ada di daerah, para gubernur dan wakil, bupati dan wakil, wali kota dan wakil di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kami berdoa Tuhan, daerah-daerah yang masih terjadi konflik Tuhan, kami tahu Tuhan, siapapun Tuhan yang memakai kekuatan manusia tidak akan pernah sanggup untuk menyelesaikan. Kekuatan yang datang dari Tuhan itulah yang menyelesaikan keamanan terlebih khusus bagi daerah yang ada di Papua. Kami tahu Tuhan, jika ada muatan-muatan politik, gagalkanlah semua itu Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu Tuhan, supaya ada keamanan dan ketentraman bagi saudara-saudara kekasih kami yang ada di Papua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan berdoa Ten dan Puri supaya mereka dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas mereka dengan takut dan dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh kasih karunia-Mu. Terpujilah Allah Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Semua bidang kategorial Tuhan diberkati. Kami berdoa Tuhan untuk pastoral, misi, diakonia Tuhan maupun pengajaran. Semua hamba-hamba Tuhan yang setia melayani bersama umat Tuhan. Hari ini Tuhan kami percaya kami sudah diberkati dengan berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sempurna, berubah, prosesnya kapan? Bagi kemuliaannya. Shalom Jemaat GBI Diaspora Sejahtera, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Tim Multimedia telah menyiapkan beberapa informasi untuk kita semuanya. Mari kita simak bersama. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Pada hari ini 9 Juni 2023 kami telah melakukan atau melaksanakan graduation SD
Kristen Shining Star, TK Kristen Shining Star. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk seluruh dukungan yang telah diberikan kepada Bapak Sudi Dharma dan Bapak Erlangga Dharma, pada kami semua guru-guru dari SD dan TK Shining Star. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan sama-sama kita akan katakan Tuhan Yesus memberkati. Untuk para wanita WBI DSCM Surabaya, jangan lewatkan ibadah WBI di hari Senin 12 Juni 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan akan disampaikan Ibu Ruth Julia. Ibadah melalui Zoom dengan meeting ID 893 2258 8431 passcode 974548. Pengajaran bersama Gembala Senior Pendeta Dr. M. Sudi Dharma MTH dalam Pastor Teaching di hari Jumat 16 Juni 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Gedung NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2, Araya, Malang. Pastor Teaching juga bisa diikuti melalui Zoom, meeting ID 833-7104-2732, passcode pengajaran. Talkshow Parenting dengan tema Warisan Kekal bersama Bapak PDM Erlangga Pramudia Dharma SE MSc dan Ibu Dr. Gigi Santia Pramanti spesialis ortodonti. Acara ini akan dilaksanakan Sabtu 17 Juni 2023 pukul 16 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Aula CPM Jalan Kesatrian 1 Malang. Dengan kontribusi Rp25.000 per orang, Anda mendapatkan seminar kit, makan malam, serta door prize. Pembayaran bisa melalui rekening BCA di 816-154-8723 atas nama Putri Rahayuning Tias. Segera daftarkan diri Anda dengan mengisi link pendaftaran. Contact person hubungi Nanang di 0897644534 atau Santi di 081334001127. Mengundang semua jemaat Tuhan untuk hadir dalam acara talkshow yang diadakan oleh WBI M3 Maria Marta Ministry dengan tema Tetap Cantik dan Menarik di Usianya bersama Ibu Mia Sapitri Anatya Dharma dari Jakarta. Acara diadakan Jumat 23 Juni 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Gedung NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2, Araya, Malang. Acara ini dapat diikuti melalui Zoom dengan meeting ID 897-7661-1379, passcode WBI DSCM. Penyerahan anak akan diadakan Minggu 25 Juni 2023. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Gereja paling lambat 20 Juni 2023. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya dan Pak Joni sekarang kami ada di auditorium atas yang sekarang saat ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sini ada pembangunan untuk catwalk ya, catwalk jadi sama persiapan plafon. Jadi nanti catwalk dulu baru selesai. Setelah itu kita akan mulai masuk ke tahapan plafon. Nah, di situ kalau Bapak Ibu Saudara lihat ada putih-putih itu gypsum. Nah, itu peredam tahap pertama. Nanti setelah catwalk selesai, nah yang di atasnya itu yang masih plesteran, kita akan pasang hal yang sama seperti yang di bawahnya untuk peredam. Setelah itu selesai semua, baru kita akan memasang rock wool ini dilapisi dengan kain untuk tahap keduanya. Tetap kita dukung dalam doa, dalam dana, terlebih lagi dalam daya kita. Saya percaya kesehatian kita di mana kita bersahati untuk NICC pasti jadi. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Yang percaya mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya.
Ku mau selalu bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Sama-sama. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama kita belajar lagu ini ya. Katakan bersama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Sama-sama. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyah, pujian bagi-Mu Tuhan, pujian tak terhingga. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan dengan segenap hatimu, akan ku salibku, itulah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku. DSM Surabaya, bersama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Baik. Sekali lagi ya, yang sudah bisa nyanyinya lebih keras dengan sama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyah, pujian bagi-Mu Tuhan. Ketika Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau kuatku. Surabaya dengan segenap hati, katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali lagi ya, sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena Tuhan sudah memberikan hari yang terbaik buat keluarga-keluarga DSM Surabaya. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan tepuk tangan buat hari yang terbaik. Amen. Buat keluarga-keluarga Tuhan. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang biar kehendak-Mu terjadi. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
ini ku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Buka dua tangan. Hari ini adalah hari yang terbaik bagi kami Tuhan. Terbukti kami sudah mendengar isi hati-Mu. Engkau berkenan berbicara kepada kami. Engkau berkenan menuntun langkah-langkah hidup kami. Engkau berkenan mengajar kami, menasihati kami, menegur kami Tuhan. Inilah hari yang terbaik bagi kami, yang Kau sediakan untuk kami jalani. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menetapkan kami menjadi umat pilihan, yang diberikan kepada kami kepercayaan dan tanggung jawab untuk kami sekalian hidup dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, dalam tujuan Tuhan untuk kehidupan kami, keluarga kami menjadi berkat bagi kota dan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau mengetahui kemampuan kami tidak seberapa, namun kami percaya oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, yang bekerja di dalam hidup kami mampu melakukannya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhanlah yang menyertai-Mu, yang memberkati-Mu. Tuhan juga yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia dan menghadapkan wajah-Mu untuk memberikan padamu damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan terus menyertai-Mu mulai pagi hari ini, Maranatha, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua berkata, Amin. Halo, shalom adik-adik. Wah, sudah pada liburan kan ya? Udah kan? Berarti saatnya apa nih ya? Bener banget, saatnya Pekan Rohani Anak tahun 2023. Apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yuk simak informasi berikut ini. Pekan Rohani Anak tahun 2023 akan dilakukan pada 30 Juni sampai 1 Juli 2023 bertempat di Graha Samudra, Malang. Berlaku untuk peserta kelas 1 SD hingga 3 SMP. Biaya kontribusi untuk kelas kecil 100.000 dan tidak menginap. Untuk kelas besar 150.000 dan menginap. Apabila ada pertanyaan bisa langsung hubungi kakak-kakak sekolah minggu di kontak person 081 334 977 979 KKRI dan di 085 634 253 71 dengan Kak Via. Yuk buruan daftar, kakak-kakak tunggu ya. Nah, sudah tahu semua kan mengenai informasi Pekan Rohani Anak tahun 2023? Tunggu apa lagi adik-adik? Yuk kakak tunggu, buruan daftar ya. See you, Tuhan Yesus memberkati, dadah.